Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini kembali lagi aku mau ngomongin salah satu film Indonesia yang tayang di bioskop. Yang filmnya itu tuh menurut aku salah satu film terbaik tahun ini. Film ini disutradarai oleh Teh Gina Esnur dan diperankan oleh Aurora dan juga Arawinda. Film apa itu? Yaitu film Like and Share. Nah, kalau ngomongin filmnya Mbak Gina, udah pasti nggak terlepas dari isu-isu sosial yang tabu. Bahkan orang-orang itu bener-bener kayak nggak mau ngomongin sama sekali, soalnya ini tuh cukup rawan juga, cukup sensitif untuk dibicarakan. Tapi seperti biasa, Mbak Gina bisa mengemas isu tersebut ke dalam sebuah film yang menarik banget. Jadi ini tuh salah satu film yang penting, tapi nontonnya itu tuh tidak dibikin depresif dari awal gitu, karena kita tetap bisa melihat hal-hal yang menyenangkan dari kehidupan para tokoh yang ada di film ini gitu. Nah, kalau yang belum tahu tentang film ini, jadi Like and Share ini tuh menceritakan tentang kisah dua orang anak muda yang lagi mengeksplorasi dunia remajanya gitu. Mulai dari hal-hal yang berbau hobi sampai ke hal-hal yang privat banget, yaitu tentang seksualitas. Terus salah satu yang paling aku suka juga dari film-filmnya Mbak Gina adalah selalu kontekstual gitu. Jadi kalau misalkan di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga itu kan menceritakan tentang masa-masa pandemi latar belakangnya ya. Nah, kalau di sini latar belakang tokohnya itu tuh dibikin mereka berdua itu tuh punya channel YouTube tentang konten makan-makan gitu atau ASMR. Nah, itu kan jarang banget ya kita lihat di film, bahkan mungkin nggak pernah, baru kali ini. Dan menurut aku itu tuh menarik banget karena seru banget nontonnya, jadi kayak memotret kehidupan yang ada di zaman sekarang. Tapi si latar belakang itu juga tidak hanya dijadikan gimmick, karena bahkan sampai akhir pun profesi ataupun hobi mereka ini tuh tetap jadi komponen utama di film ini gitu. Nah, terus selain itu, meskipun kayak tadi aku bilang di sini tuh isunya lumayan berat atau berat banget justru karena berhubungan dengan kekerasan seksual, tapi pengemasannya itu tuh ringan, seperti misalkan dari warna-warna yang dipilihnya itu tuh tetap menyenangkan banget. Apalagi ini kan bercerita tentang anak muda yang masih SMA, jadi colorful banget. Terus kepribadian mereka berdua juga itu tuh cheerful gitu, penuh semangat, pengen mengeksplorasi banyak hal, termasuk juga dari stylenya yang aku suka sih dari mereka berdua. Dan karena itu juga perasaan kita sepanjang nonton film ini tuh diaduk-aduk banget, karena dari awal tuh kayak langsung dibikin tertegun pertamanya, terus kita juga jadi ngerasa seneng banget atau ikut ke dalam persahabatan mereka yang menyenangkan. Terus abis itu kita dibikin depresif juga sebenarnya sama film ini. Jadi pokoknya emosinya itu tuh naik turun dan kayak paket komplit aja gitu nonton film ini, karena semua emosi bisa kita rasakan. Terus yang aku suka juga adalah aku selalu suka sama cara Mbak Gina nulis, karena ini tuh salah satu film yang menurut aku kita itu dibikin bener-bener nonton aja gitu, ikutin aja lah alurnya kayak gimana. Soalnya dari awal itu menurut aku kita itu nggak bisa menebak juga bakalan kayak gimana gitu, atau apa yang bakalan terjadi ke depannya gitu. Bahkan yang aku kira tokoh tertentu yang bakalan mendapatkan kejadian tertentu, tapi ternyata salah gitu, bukan tokoh itu yang pada akhirnya mengalami kejadian yang mengerikan gitu. Jadi kalau aku pribadi sih enjoy banget nontonnya, karena dari awal itu tuh nggak dibikin pusing dengan harus menebak-nebak kira-kira bakalan kayak gimana, karena ya udah ikutin aja gitu. Toh kita juga nggak tahu cerita ini tuh mau dibawa kemana gitu pada awalnya. Dan yang aku suka dari film ini juga adalah ini tuh kayak bener-bener menampilkan realitas aja gitu, nggak dibikin lebay, nggak dibikin bener-bener pengen dark atau pengen bener-bener serius banget gitu. Ya udah apa adanya aja, seperti halnya apa yang terjadi di sehari-hari gitu, termasuk dalam segi hubungan asmara gitu. Jadi di awal-awal itu kita tetap bisa ngerasain kasmarannya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata pasangan kita itu tuh manipulatif dan kita dibikin nggak sadar gitu sama manipulasinya gitu, karena emang bener-bener smooth banget, yang bahkan sampai menjauhkan kita dari sahabat kita sendiri gitu. Nah, menurut aku hal-hal kayak gitu tuh nggak lebay sama sekali, karena itu tuh emang biasa terjadi banget di antara hubungan remaja gitu atau orang dewasa pun, yang pasangannya itu tuh manipulatif dan membuat diri kita itu tuh kayak beda dengan diri kita sebelum punya pacar gitu. Dan karena hal itu juga yang membuat para korban akhirnya menjadi kayak justru menyalahkan diri dia sendiri, karena ya itu udah dipupuk bahwa dia itu tuh dimanipulasi dari awal pacaran pun. Dan di sini benar-benar ditampilkan si prosesnya itu, menurut aku kayak gambaran yang nyata banget, dan bahkan mungkin bisa menyadarkan orang-orang juga yang selama ini kayak terjebak di sebuah hubungan yang dia itu tuh tidak merasa sebagai korban gitu. Nah, di film ini ditunjukkan bahwa kamu itu tuh sebenarnya korban, tapi emang dimanipulasi aja gitu. Nah, hal-hal penting kayak gitu tuh bisa dibikin terasa banget oleh Mbak Gina melalui penulisan dan juga akting para tokoh yang ada di film ini, yang emang bagus-bagus semua gitu.
Terus di sini juga tentunya disinggung hal yang penting banget yang biasa banget terjadi dalam kasus kekerasan seksual, yaitu belibetnya birokrasi yang ada di negara ini. Jadi ketika korban mau melapor tuh bukannya langsung mendapatkan rasa aman, tapi malah jadi harus berbelit-belit dengan hukum yang ada yang pada akhirnya membuat korban semakin depresi gitu. Itulah kenapa setiap review yang aku lihat untuk film ini selalu nyebutin kalau film ini tuh emang penting untuk ditonton. Tapi selain penting juga menurut aku yang perlu diapresiasi adalah ini filmnya tetap seru gitu. Meskipun tentunya kita harus mempersiapkan mental dulu ya, karena ada beberapa part yang emang disturbing banget. Tapi kalau misalkan kamu salah satu yang masih ragu untuk nonton film ini meskipun semua orang bilang bagus, aku cuma pengen bilang bahwa melalui film ini aku juga tersadarkan bahwa apa yang kita lihat di internet belum tentu sama seperti apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi menurut aku sayang banget sih kalau film ini dilewatkan karena emang sebagus itu filmnya. Bahkan jujur, aku sebenarnya termasuk orang yang kayak ragu untuk mereview film ini. Karena kenapa? Karena aku takut kata-kata reviewku ini tuh membuat filmnya jadi terasa kurang bagus gitu. Karena padahal bagus banget. Jadi dibanding ini review, menurut aku ini tuh justru rekomendasi salah satu film Indonesia yang terbaik tahun ini. Meskipun memang ini film yang bukan untuk ditonton oleh semua umur, tapi kalau aku nggak salah, sekarang ini kan di awal tayang yang 17 plusnya dulu. Nah, ntar di periode selanjutnya bakalan ada tayang yang 13 plus gitu. Jadi untuk yang nggak mau terganggu sama hal-hal yang dewasa di film ini dan cukup mengganggu, nanti mungkin bisa nonton yang 13 plusnya. Tapi aku bener-bener merekomendasiin film ini untuk ditonton karena emang bagus, seru, penting, bagus, chemistry-nya dapet banget, pokoknya semuanya komplit. Dan BTW aku sebelumnya udah nonton review dari Cinecrib. Untuk hal teknisnya kamu tonton di review Cinecrib aja. Tapi Cinecrib sempat bilang bahwa salah satu yang mereka kurang suka itu tuh ada satu adegan yang pada akhirnya ada dua tokoh dipertemukan gitu. Nah menurut aku itu tuh justru gak mengganggu sama sekali dan logis-logis aja untuk di posisi yang perempuan gitu. Karena ya emang lebih butuh support apalagi dari orang yang pernah mengalami. Menurut aku itu justru gak dibuat-buat juga gitu. Jadi aku tetap suka sama part itu. Nah kalau kamu gimana yang udah nonton? Apakah ada hal-hal yang kamu kurang suka dari film ini atau enggak? Oke, kayak gitu aja untuk kali ini. Makasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!